Halo teman-teman Gema, berikut merupakan tata cara ibadah Gema GKPI, ibadah offline. Step yang pertama, sebelum pergi ke gereja, pastikan kalian double mask dulu ya. Step kedua, kalian harus menunjukkan kartu vaksin ke penata layan. Agar lebih mudah, kalian bisa download aplikasi Peduli Lindungi di Google atau App Store. Untuk menemukan sertifikat vaksin, kalian bisa lihat tutorial berikut ya. Step yang ketiga, jangan lupa untuk mencuci tangan sebelum masuk ke ruang ibadah. Setelah masuk ke ruang ibadah, kalian bisa menyiapkan hati dan pikiran kalian dengan saat teduh sebelum ibadah dimulai. Saat ibadah berlangsung, jemaat dihimbau agar HP dimatikan atau disetting silent mode. Ibadah online. Step yang pertama, carilah tempat yang tenang dengan koneksi internet yang baik untuk beribadah. Step yang kedua, saat ibadah online, kami harapkan kalian berpakaian rapi dan sopan seperti selayaknya ibadah offline. Step yang ketiga, kalian bisa join Zoom 5-10 menit sebelum ibadah dimulai untuk mempersiapkan hati dan pikiran. Lalu kalian bisa ubah nama dengan format yang sudah tertera. Kami harapkan kalian untuk on kamera dan off mic untuk saling menghargai ya. Untuk persembahan dapat dilakukan dengan transfer via QR code. Selamat beribadah Gema, God bless you all, bye-bye. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Aku harap kalian baik-baik aja ya. Sebelum kita memulai persekutuan kita pada hari ini, kita akan memasuki minggu kedua Advent yang akan ditandai dengan lilin pengharapan. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka." Oke, teman-teman. Sebelum kita memulai persekutuan ini, kita akan satu dulu dengan menyanyikan lagu Kuasamu Terlebih Besar. Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami di dalam waktu. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh
setia yang selalu setia bersamaku, dan kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh kami bersatu padamu. Sungguh ku percaya, Kuasa-Mu terlebih besar. kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku, Kau yang terlebih besar. Ku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorak kemuliaan yang terbaik hanya buat Allah kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di dalam hadirat Tuhan dan kita nyatakan, Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, haleluya. Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. tak pernah terlambat janji-Mu. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Pulihkan aku Tuhan. Mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik hanya buat Allah. Benar teman-teman, dari lagu yang tadi kita nyanyikan, Tuhan Yesus itu sangat baik ya di hidup kita, di mana dalam segala perkara yang kita hadapi dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus akan selalu membantu kita dan kuasanya selalu indah buat kita. Dan buat teman-teman yang ngerasa lagi sedih sekarang, tenang teman-teman, Tuhan Yesus akan selalu membantu kita. Oh ya teman-teman, di minggu ini kita bakal berbeda dari minggu-minggu lainnya karena kita akan ada persekutuan doa di hari ini, di mana kita akan mengadakan acara next level tentang dunia kuliah dan
kerja buat kita agar kita lebih siap nantinya dalam menghadapi tahun yang baru, di mana untuk gue akan kuliah, dan buat segala rencana yang gue udah plan itu kita akan doain sama-sama di sini, dan buat segala plan yang kalian udah buat kedepannya, buat studi atau kerja, kita akan berdoa sama-sama di sini agar dan buat teman-teman juga yang buat SMP, kita di persekutuan doa kali ini kita akan sama-sama mendoakan kalian dan menghimbau kalian untuk memikirkan penjurusan juga di studi di SMA, ataupun buat kalian yang mau kuliah juga kita akan doakan di sini. Tapi sebelum itu kita akan menyanyikan satu lagu, yaitu Hark the Herald Angels Sings, karena kita akan sudah memasuki bulan Desember, di mana sebentar lagi kita akan merayakan Natal, lahirnya Tuhan Yesus. Kita bersama-sama nyanyikan Hark the Herald Angels Sings. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King, peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies, with angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark, the angels sing. Hark, the angels sing. Glory to
Silakan untuk Pak Abe untuk membawakan firman. Tes. Ya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Allah, kalau pada pagi hari ini kembali kami bisa bersekutu untuk bersama-sama berdoa kepadamu, mempersiapkan diri kami untuk sebuah tahapan yang akan kami lalui sebagai pelajar, sebagai kaum akademik yang nantinya akan mempersiapkan diri untuk membangun masa depan buat kami masing-masing. Ya, kalau kami akan merenungkan firman-Mu, firman-Mu ini Engkau pakai untuk menguatkan dan menuntun kami. Pakai hamba-Mu untuk membagikan firman-Mu, sehingga Engkau yang sebenarnya sedang berbicara kepada kami melalui hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi menjelang siang teman-teman sekalian. Kita akan merenungkan sebuah tema yang berjudul push, dorong. Ini akronimnya adalah pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Nah, saudara, memang bicara tentang push, pray until something happen. Ini bukan hal yang maaf. Oke, jadi ini bukan hal yang sebenarnya bukan hal yang asing ya buat beberapa orang Kristen, karena memang banyak kali kita itu mungkin ya diajar untuk ayo doa terus sampai permintaanmu itu dikabulkan. Ibaratnya ada pintu yang ditutup, kita harus gedor terus-menerus supaya nanti pintu itu dibuka. Dan memang teman-teman, dulu saya pernah punya pengalaman ketika ada orang di luar rumah yang mau masuk, dia gedor-gedor pagar rumah saya, sampai akhirnya saya keluar dengan kesannya, nih siapa nih yang gedor-gedor pagar. Nah, artinya entah itu orang bersahabat atau tidak, ketika pagar itu digedor-gedor, lama-lama seorang yang punya rumah akan keluar untuk membukakan pintu. Entah itu membukakan pintu karena mempersilahkan masuk, atau membukakan pintu untuk dia bisa ngomelin orang yang sedang gedor-gedor pagar itu. Ya, nah tetapi tentang cerita saya putuskan sampai sini saja. Selanjutnya untuk kisah yang lain aja ya teman-teman. Nah, artinya tidak jarang orang-orang Kristen diajar untuk berdoa seperti seorang yang sedang menggedor-gedor pagar tersebut. Nah, tetapi apakah benar demikian? Kita akan merenungkan itu di dalam Injil Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Saya akan bacakan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya apabila dia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, teman-teman, ada beberapa penjelasan yang akan saya bagikan berkaitan dengan ayat ini, dan kiranya itu akan menolong kita untuk memiliki sikap hati yang benar ketika kita berdoa. Nah, teman-teman, di dalam bagian ini memang ada perintah di ayat yang ke-7, di mana Yesus berkata, mintalah, maka akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, ini memang untuk orang-orang Yahudi pada waktu itu adalah gambaran atau metafora tentang doa. Jadi sederhananya adalah berdoalah, gitu kira-kira pesan. Tapi memang supaya lebih bisa dihayati, supaya bisa lebih diingat, maka ada berbagai penjelasan ataupun berbagai perumpamaan yang disampaikan di sana. Supaya ya ini untuk menghimbau, doalah. Nggak usah ragu-ragu, nggak usah takut-takut. Berdoalah. Gitu kira-kira. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa ya? Kok Tuhan Yesus mendesak para muridnya untuk berdoa?
Jangan ragu-ragu berdoa, jangan takut-takut, jangan sungkan-sungkan datang kepada Allah untuk berdoa kepadanya. Kenapa? Nah, ayat 7 dan 8 menjadi jawabannya. Hanya dengan berdoa maka kita menerima. Hanya kepada orang-orang yang berdoalah itu semua akan diberikan. Nah, itulah janji yang Tuhan Yesus katakan. Nah, tinggal menjadi pertanyaan nih. Bagaimana kalau misalnya ada orang yang nggak minta malah dapat? Ada yang minta malah nggak dapat. Dan saya ingat dulu teman-teman pernah ada satu mahasiswi ya. Ada satu mahasiswi waktu itu dia suka dengan satu alumni cowok. Dia doain supaya bisa jadi pacarnya. Nah ternyata si alumni ini, si cowok ini malah jadian sama cewek yang lain. Temennya si mahasiswi ini. Nah kemudian si cewek ini nanyalah kepada si perempuan yang dipilih oleh sang cowok. Waktu mau pacaran dengan si cowok itu, kamu doain dulu nggak sih? Nah jawabnya apa? Enggak. Nah jadi saudara, ini salah satu contoh bahwa jangan-jangan ketika kita meminta kepada Tuhan, nggak dikasih. Nah ada orang yang nggak minta, kok malah dapet. Nah kalau gitu gimana dengan ayat ini? Bukankah Tuhan Yesus bilang minta pasti akan dikasih, cari pasti akan dapat. Kenyataannya tadi contohnya. Nah jadi teman-teman gimana nih? Bagaimana halnya jika kita berdoa tetapi tidak menerima yang diminta? Nah teman-teman dari pengalaman hidup teman-teman, yang mana yang lebih sering dialami? Nggak minta tapi dapat yang diinginkan, atau minta kepada Tuhan tapi malah nggak dapat? Lebih sering yang mana? Lebih banyak yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Nggak minta sesuatu kepada Tuhan tapi dapat. Atau yang kedua, minta kepada Tuhan tapi nggak dapat. Yang mana yang lebih seringnya? Yang pertama atau yang kedua? Silakan kalau mungkin ngomong di kolom chat ya. Tinggal pilih aja satu atau dua. Ada? Silakan. Tulis aja di chat. Yang mana yang lebih sering dialami? Nggak minta kepada Tuhan malah dapat. Nah yang kedua, minta malah nggak dapat. Nggak minta malah dapat misalnya apa? Teman-teman nggak minta untuk bersekolah di TK tertentu. Kalian nggak pernah mendoakan Tuhan, saya ingin masuk di TK terbaik di kota saya. Tetap masuk. Saya yakin nggak pernah ya teman-teman sebelum TK berdoa seperti itu. Tapi dapat kan? Nah ketika teman-teman kemudian dari SD ke SMP atau SMP ke SMA, pernah nggak berdoa Tuhan saya ingin sekolah di SMP ini atau di SMA ini yang menurut saya terbaik? Ternyata nggak dapat. Pernah nggak? Nah, yang mana yang lebih sering dialami? Yang pertama atau yang kedua? Oke, ada yang jawab satu. Nggak minta malah dapat. Itu Stephen tadi ya. Ada lagi nggak yang jawab? Ini nggak ada bersalah ya. Teman-teman silakan cerita aja atau kasih tahu aja apa yang teman-teman pernah alami. Sehingga ya teman-teman bisa bilang, itu ayatnya nggak cocok langsung. Jangan khotbahin lagi. Nah, misalnya gitu. Jadi udah saya selesai. Saya turun deh dari sini. Ada lagi yang mau jawab? Yang mana yang lebih sering dialami? Yang pertama atau yang kedua? Hah? Oh ya, oke. Ada. Siapa? Yang jawab? Oh, oke. Oke. Kok Kevin, dia ngalamin ya. Minta dan Tuhan berikan. Minta dan dapat. Minta kepada Tuhan dan mendapatkan. Nicole 2. Oke, Nicole yang kedua. 1. Oh, Nicole 1. Oke. Ada lagi? 2. Oke, Jovanka bilang 2. Oke, si Nicole bilang 1. 2, Pak. Ko Brian ya? 2. Oke, posisi ini 2 lawan 3 nih. P1. Wah, 3 lawan 3 sering nih. Saya lagi dalam posisi terombang-ambing nih. Ini jawaban terakhir ya. Ini keputusan nih. Yang mana nih? Silakan. Satu orang lagi deh. Menjadi penentu ya. 3. Nggak ada. 2 aja. 2 aja udah susah. Mau 3 ya. Ada? Ada lagi mau jawab? Devani 1. 1. Waduh. Kayaknya saya mesti. Oke, saya nggak langsung turun pergi dari mimbar. Nah, kita sekarang coba lihat nih teman-teman ya. Dalam kenyataannya kok kayaknya ayat ini nggak cocok buat kita.
minta nggak dapat, nggak minta malah dapat. Nah, khususnya ketika ada yang berdoa tetapi nggak menerima yang diminta, gimana ini bisa terjadi? Nah, kita lihat bagian ayat lain dari Yakobus pasal yang keempat, ayat 2 dan 3. Saya bacakan ya. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Oke, ini mungkin masih mirip dengan yang tadi. Nggak memperoleh karena nggak meminta dalam doa. Nah, lanjutannya. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Kenapa? Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Nah, jadi teman-teman, ternyata ayat ini mengatakan ada juga kenyataan bahwa orang berdoa meminta kepada Allah tapi nggak dapat. Nah, ayat ini menjawabnya, yaitu kenapa? Jangan-jangan karena yang kamu minta itu hanya untuk memuaskan hawa nafsumu semata-mata. Jadi maksudnya teman-teman, kalau nggak terima, mungkin itu hanya untuk ego kita saja, atau yang menurut kita paling baik. Atau jangan-jangan kita salah minta. Kita pikir itu baik buat kita, tapi ternyata jangan-jangan itu malah membahayakan buat kita. Atau mungkin jangan-jangan kita belum siap. Kita belum siap untuk menerima jawaban itu, sehingga ya belum waktunya Tuhan. Atau Tuhan mau sediakan hal yang lain. Jadi kita nggak nerima. Lama-lama kita mulai mikir, kenapa ya kok saya nggak dikasih? Apa masalah jangan-jangan memang itu bukan buat kita, nggak cocok buat kita, atau Tuhan sudah sediakan yang lain? Nah, jadi teman-teman, ketika kita misalnya mengalami hal seperti tadi dan kita nggak tahu kenapa kita tidak mendapatkan apa yang kita minta, ya, seandainya kita berdoa dan tidak dapat apa yang kita minta, kita lihat ayat selanjutnya di dalam kembali Matius pasal yang ke-7 tadi. Nah, di dalam Matius pasal 7 ayat 9 dan 10 tadi sempat kita baca ya. Ada nggak sih di antara kamu, maksudnya ini Yesus sedang berbicara kepada orang tua itu, ada nggak sih di antara mereka yang kalau anaknya minta roti dikasihnya batu, mintanya ikan dikasihnya ular? Nah, teman-teman, ini berkaitan dengan latar belakang orang-orang di situ dengan berbagai hal-hal sehari-hari yang mereka temui. Nah, jadi dalam bagian itu, di dalam ayat 9 dan 10, Yesus sedang memberikan perumpamaan tentang hal-hal yang tidak asing bagi pendengar waktu itu. Kan tadi ya, apakah ada di antara kamu yang ngasih batu ketika anaknya minta roti, ngasih ular ketika anaknya minta ikan? Nah, kenapa batu dengan roti, ular dengan ikan? Kenapa? Kenapa nggak ada pembanding yang lain? Misalnya batu dengan bakpao, cacing dengan bakmi. Kenapa? Nah, karena pada waktu itu di daerah tanah Palestina sana, roti mereka itu bukan kayak roti kita yang di sini yang tipis, kotak, roti tawar, pinggirnya agak coklat, tengahnya putih, bukan. Roti di daerah tanah Palestina zaman itu besar-besar seperti batu, bentuknya bundar, bulat dan berwarna putih. Jadi mirip dengan batu kapur yang ada di daerah sana. Ya, jadi ini dua objek yang mirip. Batu dan roti itu mirip buat zaman itu di daerah itu. Oke. Nah, yang kedua, demikian juga ular dengan ikan. Ular di situ ya jelas ular. Nah, ikan di dalam Galilea itu rupanya itu semacam ikan lele. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu eel-like fish. Ikan yang seperti belut. Nah, jadi sudah bisa punya gambaran ya, ikan seperti belut. Jadi ikannya itu agak panjang, seperti ikan gabus, seperti ikan lele. Nah, bentuknya mirip ular, agak-agak licin begitu. Ya, nah jadi Tuhan Yesus memberikan perumpamannya ini cocok untuk waktu itu, sesuai dengan waktu itu. Nah, menarik yang mau saya tekankan adalah itu ada perbandingan dua benda yang mirip di daerah mereka. Sehingga pesannya apa dari perumpamaan ini? Pesannya begini kira-kira. Meskipun mirip dua objek tadi, namun si ayah nggak akan salah milih. Mau ngambil ikan, diambil malah ular, akhirnya takut. Akhirnya apa ya? Mati. Enggak. Ya. Jadi si ayah tidak salah pilih, tidak
tidak salah ngasih. Dia mau memberi yang dibutuhkan anaknya, bukan sesuatu yang justru membahayakan anaknya. Jadi kan nggak kebayang teman-teman ya, ada anak bilang, "Ah, lapar, minta roti." Terus papanya ngasih, "Nih, makan." Begitu dimakan, enak ya apa? Atau giginya rontok semua. Rupanya dia salah, bukannya makan roti tapi makan batu. Kan nggak begitu ya. Nah, jadi saudara, dari perumpamaan ini Tuhan Yesus mau bilang, seorang ayah itu bahkan bisa tahu, bisa membedakan meskipun mirip, bisa membedakan ini baik atau tidak, ini berbahaya atau bermanfaat untuk anak-anaknya. Nah, jadi teman-teman dari sini kita melihat bahwa ketika kita berdoa itu teman-teman, itu karena kita punya pemahaman Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Nah, kalau kita berdoa meminta kepada Allah, atau misalnya tadi pray until something happen, berdoa terus-menerus sampai sesuatu yang terjadi. Nah, dalam bagian ini yang kita simpulkan adalah berdoa itu bukan untuk meminta apa yang kita inginkan, melainkan meminta untuk apa yang Allah inginkan. Kita berdoa bukan meminta apa yang kita ingin, melainkan meminta apa yang Tuhan ingin buat kita. Kenapa? Karena tadi, jangan-jangan kita sendiri nggak ngerti dengan permintaan kita. Kalau film Aladdin mungkin teman-teman masih ingat ya, ada yang pernah nonton? Ada satu tokoh utamanya itu siapa? Jafar ya. Itulah ya. Dia meminta permintaan yang kalau bisa jadi yang paling kuat, ujung-ujungnya dia malah jadi izin lampunya gitu. Kan konyol ya akhirnya ya. Nah, itu contoh bagaimana ya sebenarnya ini kisah fiktif, tapi intinya tidak jarang kita sendiri nggak ngerti dengan permintaan kita. Jangan-jangan malah permintaan itu membahayakan buat kita. Nah, ayat hari ini mengatakan Allah tahu yang terbaik buat kita. Karena itu kita meminta untuk apa yang Allah ingin, itulah yang kita dapat nantinya. Nah, jadi kalau kita hari ini merenungkan tema tentang push, dorong, pray until something happen. Nah, apa yang Allah inginkan berarti itu kan berkaitan dengan firman Allah. Kita jangan pernah berhenti membaca firman Tuhan. Ketika tiap pagi di grup lain itu suka dikirimkan saat teduh, baca, renungkan. Nah, jadi pray until something happen di sini bukan hanya bicara tentang sampai pintu sorga itu digedor-gedor dan terbuka untuk mengabulkan permintaan kita, melainkan jangan-jangan pray until something happen, not only to our circumstances, but also to our heart. Jangan-jangan mungkin masalahnya di hati kita yang harus mengubah cara berpikirnya, keinginannya, kemauannya, kebiasaannya, hal-hal yang bernilai buatnya. Jangan-jangan itu yang harus diubah. Supaya kita ketika menyambut jawaban Tuhan, kita menyambutnya dengan siap. Nah, jadi teman-teman, hari ini saya mengajak kita untuk berdoa bukan sekedar untuk meminta agar Tuhan menjawab keinginan kita, melainkan agar hati kita terbuka terhadap keinginan Tuhan. Nah, jadi teman-teman, inilah pesan yang mau dibagikan, sehingga kiranya ini membuat kita semakin yakin untuk berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Karena ada jaminannya. Di ayat terakhir, ayat 11. Jika manusia yang jahat masih bisa memberi yang sesuai dengan yang dibutuhkan dan tidak salah memberi, apalagi Allah. Manusia aja, seorang ayah bisa mengerti yang dibutuhkan dan tidak salah ngasih, apalagi Allah. Kenapa? Allah adalah Allah yang Maha tahu. Dia tahu yang terbaik buat anak-anaknya. Dia yang paling tahu. Dan bukan hanya paling tahu, Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Kenapa? Dia mampu memberikan yang terbaik. Nah, kenapa? Ini penting, kan begini. Kalau Allah hanya tahu, tapi nggak punya kuasa, percuma. Kita nggak dapat. Nah, kalau Allah berkuasa, tapi Dia nggak tahu, kita bingung. Dia bisa sediakan, tapi Dia bingung yang cocok buat kita apa, dan kita pun bingung, kenapa nggak dikasih-kasih. Nah, jadi Allah Maha Tahu dan Allah Maha Kuasa itu penting untuk kita mengerti, sehingga kita yakin Dia tahu yang terbaik buat kita
melampaui yang kita mengerti. Dia mampu menyediakan yang terbaik buat kita, di mana kita bahkan tidak bisa menyediakannya dan orang-orang di luar sana nggak bisa menyediakannya. Nah, tetapi ternyata bukan hanya dia tahu dan mampu, melainkan yang terakhir, Ia adalah Allah yang Maha Kasih. Dia mau memberikan yang terbaik. Tahu dan mampu saja tidak cukup. Dia hanya punya pengetahuan, dia tahu kita butuh apa, dia tahu kita punya masalah apa, dia tahu kita butuh untuk kuliah di mana, dia tahu kita punya potensinya untuk studi di mana. Dia bisa berikan kemampuan untuk itu, tapi kalau dia nggak mau, percuma. Nah, ayat ini mengatakan, dia bukan hanya tahu, mampu, tetapi juga mau memberi yang terbaik. Nah, tinggal pertanyaannya, apakah yang terbaik menurut dia itu yang kita mau? Nah, jadi teman-teman, melalui firman Tuhan hari ini, biarlah ini memberikan keyakinan buat kita, berdoalah, karena dialah yang paling tahu, paling mampu, dan paling mau memberikan yang terbaik buat kita. Apalagi alasan kita untuk tidak mau berdoa kepada Tuhan, termasuk di dalam mempersiapkan diri untuk ujian akhir semester nanti. Nah, sebagai bagian menjelang terakhir ya dari renungan saya, di dalam Matius 6 ayat 6, ini sebagai menjadi jawaban jaminan doa juga. Nah, di dalam Matius 6 ayat 6, dikatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, kata kamar di sini, disuruh berdoa dalam kamar, bukan maksudnya teman-teman, kalau kalian mau berdoa dalam kamar, lagi di kantin, sekolah misalnya, saat ini udah nggak pandemi lagi, pas mau doa makan, kalian cari kamar dulu, kamar kecil. Berdoa di sana, Tuhan saya mau makan. Begitu sampai di kantin, makanannya udah hilang deh. Bukan itu ya teman-teman ya. Tetapi ada pesan yang mau disampaikan tentang kamar yang dimaksud. Kata kamar, kamarmu, kalau dalam bahasa Inggrisnya storeroom, tempat penyimpanan, dalam bahasa Inggrisnya tameion, itu ruang dalam, ruang terpencil. Kemungkinan nggak berjendela, kemungkinan hanya satu-satunya pintu rumah yang dapat dikunci. Jadi ini kamar kecil, bukan kamar kecil WC ya, tetapi kamar yang kecil sekali untuk menyimpan barang-barang. Itulah dari seorang sarjana Alkitab. Kamar itu storeroom, makanya dikatakan storeroom ya, tempat penyimpanan. Tempat yang diperuntukkan sebagai tempat penyimpanan harta benda. Nah, ketika dibilang berdoa di storeroom itu, tameion itu, kamar kecil itu, di mana ketika kamu masuk di sana ada harta benda yang tersedia di sana. Nah, disitulah kita diajak untuk membayangkan bahwa dalam ruang doa, ketika kita berdoa kepada Allah di dalam tanda kutip ruang doa, sudah tersedia harta kekayaan ilahi yang menantikan kita untuk diberikan ketika kita berdoa. Sehingga pada waktu itu Tuhan Yesus mengajak para muridnya untuk bersimulasi di situ. Waktu kamu berdoa di kamar itu ada berbagai harta benda, bukan? Nah, demikian juga ketika kamu berdoa, sudah tersedia harta benda ilahi yang tersedia untuk kamu. Allah tinggal kasih ketika kamu meminta. Nah, jadi teman-teman, menjadi pertanyaannya, apalagi yang membuat kita tidak mau berdoa? Merasa tidak puas, merasa kecewa, atau merasa tidak berguna? Merasa bisa sendiri? Bagian tadi justru mengatakan, banyak kali kita tidak mampu menyediakan apa yang kita butuhkan. Nah, sebagai bagian terakhir, yang membuat kita yakin bahwa Tuhan adalah Allah yang tahu, mampu, dan memberikan yang terbaik adalah Kristus. Kristus adalah bukti kebaikan, kemahakuasaan, kemahatauan Allah atas yang terbaik untuk hidup manusia. Dan teman-teman, dalam firman Tuhan hari ini kita semakin diberikan keyakinan bahwa Tuhan menolong teman-teman, mempersiapkan teman-teman untuk studi ke depan, karena Dia yang paling tahu, paling mampu, paling mau memberi yang terbaik buat kita. Respon kita apa? Dalam firman Tuhan ini menolong kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk bisa meyakini bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, dan yang Maha Kasih. Tahu yang terbaik buat kami, mampu memberi yang terbaik buat kami, dan mau memberikan yang terbaik buat kami. Baik itu dalam situasi keluarga kami dengan berbagai kondisinya, termasuk juga untuk studi kami dengan berbagai tahapannya,
termasuk juga dengan masa depan kami, dengan berbagai hal yang mungkin kami masih belum bisa ketahui. Tetapi kami punya Allah yang tahu, mampu, dan mau memberikan yang terbaik buat kami. Bagian kami adalah berdoa kepada Tuhan, sehingga hati kami siap untuk menanti jawaban Tuhan, mengerti yang Tuhan inginkan, dan menyambut dengan sukacita apa yang Tuhan hendak berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman terkasih, kita hari ini memang khusus untuk persekutuan doa, karena beberapa kawan kita, termasuk juga mungkin teman-teman, akan masuk dalam masa-masa PAS, penilaian akhir semester, baik itu yang SMP ataupun yang sekolah menengah atas, ya, baik yang SMA ataupun yang SMK. Dan juga teman-teman yang sedang kuliah, bulan Desember ini biasanya memang menjadi kuliah yang jelang akhir semester, berarti ada juga ujian akhir semester. Jadi hari ini kita khusus berdoa untuk teman-teman yang SMP, SMA, ataupun SMK, dan juga kuliah, serta kita akan berdoa untuk teman-teman yang sedang mencari pekerjaan dan yang sudah bekerja. Ya, sebelum kita berdoa untuk yang SMP, ataupun yang SMA, kuliah kerja, mungkin kalau ada yang mau didoakan khusus bisa tulis di kolom chat, nanti mungkin bisa operator kasih tahu. Apakah ada yang mau minta didoakan khusus? Silakan tulis di kolom chat. Mungkin bicara tentang tanggal, mungkin bicara tentang ada yang mau kuliah keluar kota atau keluar negeri, atau misalnya ada yang bingung mau ke SMA atau SMK. Silakan kalau ada yang mungkin mau minta pokok doa khusus, bisa tulis di kolom chat, nanti kita akan bersama-sama doakan. Oke, kalau memang tidak ada, mungkin ada. Ya, silakan boleh bacakan. Doakan untuk kuliah berjalan dengan baik dan lancar mengikuti pelajaran kuliah. Oh, oke. Berarti belum ujian ya? Belum. Oke. Oke, thank you, Stephen. Memang kita hari ini akan berdoa untuk studi teman-teman, tapi kalau misalnya mungkin ada di antara teman-teman yang entah teman-teman sakit atau mungkin ada anggota keluarga yang sakit, juga boleh kita akan doakan. Baik, silakan. Kuliah sama kesehatan. Mau kuliah buat semester depan biar lancar semester genap. Oh, oke. Kuliah semester genap ya. Oke, thank you. Brian ya. Oke. Baik, silakan. Thank you. Kevin, tolong bacain. Untuk kesembuhan total dari sakit cacar. Oh, siapa namanya? Oh, anonim ya. Oh, Japri ya. Oke, ada yang sedang sakit cacar, ya kita akan doakan sama-sama. Oke, thank you. Oh, nggak apa-apa, silakan kalau memang mau direct message ya ke admin, ke host, boleh juga, nggak apa-apa. Jadi tadi Steven untuk kuliah semester ini bisa lancar ya, maksimal. Juga untuk Brian yang untuk didoakan buat semester depan ya, bisa lebih baik lagi, lebih maksimal. Dan tadi ada juga yang untuk kesehatan ya, pemulihan dari sakit cacar. Oke. Kayaknya sudah cukup ya, tidak ada lagi ya. Oke, kalau gitu saat ini kita akan berdoa untuk yang SMP terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur berterima kasih untuk penyertaan-Mu. Saat ini kami
khususnya kami yang sekarang masuk di tahapan sekolah menengah pertama, baik itu yang bersekolah di sekolah anugerah ataupun yang bersekolah di sekolah yang lain, ataupun juga yang mungkin homeschooling. Kami sedang memasuki tahapan akhir semester, di mana kami hendak mengevaluasi sejauh mana kami mengerti yang dipelajari dari sekian bulan kami belajar di sekolah. Kalau beberapa kawan yang sekolah di SMP ini akan ujian akhir atau mengikuti PAS di hari Senin sampai Kamis depan, ataupun juga masih ada yang lanjut lagi di minggu berikutnya, ataupun ada yang sudah menyelesaikan PAS-nya di beberapa hari yang lalu, kami menyerahkan untuk studi kami. Buat yang sedang mempersiapkan diri di mana besok akan mulai PAS, Tuhan, Engkau yang menolong kami, Engkau yang memberikan fokus, konsentrasi, dan juga kemauan yang kuat buat kami, sehingga kami bersedia belajar, kami bersedia untuk menunda kepuasan, untuk mengalihkan perhatian kami dengan main game, dengan nonton YouTube, ataupun nonton drakor yang berlebihan, sehingga kami tidak ada semangat lagi untuk belajar. Tuhan, tolong kami, berikan kami disiplin dan juga kemauan yang keras, dan juga berikan kepada kami kecerdasan, sehingga kami bisa mengerti pelajaran yang kami tekuni, bukan sekedar hafal kemudian selesai PAS kami lupakan, tetapi itu akan membekas dan menolong kami untuk masa depan kami. Berdoa Tuhan yang tolong kiranya di lingkungan keluarga juga mendukung untuk kami bisa berkonsentrasi dalam belajar. Tetapi kalau mungkin ada di antara kami yang tidak memiliki situasi ataupun kondisi yang mendukung di tengah-tengah rumah ataupun keluarga, tolong kami untuk tetap bisa konsentrasi belajar. Buat teman-teman yang sudah menyelesaikan PAS, Tuhan yang tolong kami untuk bisa mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat, dan ketika nanti hasil PAS ini sudah kami terima, biar itu menjadi satu bahan yang baik untuk kami introspeksi diri, ataupun juga menyemangati kami untuk belajar lebih maksimal lagi di semester-semester berikutnya. Berdoa juga untuk yang kalau ada yang homeschooling, Tuhan juga yang berkati, sehingga bentuk apapun yang dipelajari di dalam homeschooling ini, baik itu materi-materi, modul-modul yang ada, itu semakin menolong, semakin melengkapi, semakin mempersiapkan, baik itu secara wawasan, pengetahuan, dan juga karakter untuk menjadi seorang yang siap dalam menjalani masa depan, menjadi orang yang dewasa. Tuhan, kami juga berdoa untuk mungkin kalau ada di antara kami teman-teman SMP yang juga menjadi ketua kelas ataupun pengurus OSIS, Tuhan juga sertai sehingga kami bisa tetap menjalani tugas kami dengan sebaik-baiknya di dalam keorganisasian, dan melalui kepengurusan OSIS ini kami bisa semakin dikembangkan kemampuannya, karakternya, soft skill-nya, dan ini pasti akan berguna untuk masa depan kami. Menyerahkan juga untuk teman-teman yang memasuki jenjang akhir SMP, yaitu kelas 9, mungkin masa-masa sekarang menjadi masa-masa yang cukup genting, karena harus memikirkan tentang akan bersekolah di SMA ataukah SMK. Kalaupun bersekolah di SMA, apakah ke program studi IPA atau IPS, Tuhan yang tolong, Tuhan yang pimpin. Apakah akan bersekolah di sekolah swasta ataupun negeri, Tuhan yang tolong dan arahkan, Tuhan yang siapkan kami, sehingga di waktu-waktu yang ada, kami bisa lebih sungguh-sungguh lagi dan tidak membuang-buang waktu dalam belajar dan mempersiapkan diri untuk masa depan kami. Sehingga semester genap ke depan, ketika ada berbagai mungkin try out ataupun berbagai program-program yang disediakan sekolah untuk mengupgrade kami bisa lebih siap dalam menghadapi seleksi ataupun tahapan akhir pembelajaran kami di kelas 9 nanti. Tuhan, kami juga akan berdoa untuk teman-teman yang sekarang di SMA ataupun di SMK, yang juga akan mengikuti PAS. Tuhan juga yang berikan kekuatan, sukacita, konsentrasi, dan semangat di dalam belajar, dan setiap mungkin situasi dan kondisi di rumah, Tuhan juga yang pakai untuk mendukung kami
Dan tolong kami juga kalau ada yang sudah masuk di kelas 12, Tuhan pimpin sertai, berikan kepada kami hikmat dan juga taruhkan passion di dalam diri kami akan kuliah di bidang apa. Karena itu sangat menolong untuk kami mempersiapkan diri demi masa depan yang Tuhan sediakan. Tolong kami untuk mengenal diri kami, apa yang menjadi kemampuan, apa yang menjadi bakat, apa yang menjadi minat kami, dan itu akan berguna buat hidup kami dan orang lain. Beri kami hikmat. Apakah kami akan kuliah di kampus negeri ataupun swasta, Tuhan juga yang pimpin dan sertai. Kalau mungkin membutuhkan dana tertentu, Tuhan juga yang berikan hikmat dan buka jalan. Kalau ada juga yang mungkin mau kuliah di luar negeri, Tuhan juga yang tolong untuk mempersiapkan diri dengan berbagai kebutuhan-kebutuhan yang ada, termasuk juga penyesuaian-penyesuaian yang harus disiapkan. Tuhan juga yang pimpin dan sertai. Kami saat ini juga mau berdoa untuk teman-teman yang kuliah. Beberapa di antara kami bulan Desember ini juga akan memasuki ujian akhir semester. Tuhan juga yang siapkan, Tuhan juga yang tolong, sehingga ujian akhir yang akan diikuti itu bisa diikuti dengan baik. Dan kalau Tuhan berkenan juga nilai-nilainya juga baik. Baik itu untuk teman-teman yang SMP, SMA, ataupun yang kuliah. Kami juga berdoa untuk beberapa teman. Yang pertama berdoa untuk Stephen. Kalau mungkin bulan ini juga masih ada kegiatan perkuliahan, Tuhan yang tolong supaya perkuliahan di bulan ini bisa diikuti dengan baik, dengan lancar. Kalaupun diikuti secara online, Tuhan juga mampukan untuk bisa tetap konsentrasi, dan setiap tugas-tugas bisa diselesaikan dengan baik, dikumpulkan tepat waktu, dan setiap kegiatan perkuliahan semakin membentuk karakter dan juga pengetahuan Stephen ke depan. Berdoa juga untuk Brian, kiranya Tuhan juga memimpin menyertai untuk semester depan, agar di semester ini dengan berbagai apa yang sudah dilakukan, berbagai proses yang dialami, itu semakin mempersiapkan untuk kuliah di semester depan bisa lebih baik dan lebih lancar. Karena mungkin di semester-semester awal ini, baik Brian, Stephen, ataupun teman-teman kami yang lain yang masuk di semester 1 perkuliahan, masih beradaptasi dari lingkungan perguruan tinggi, di mana sebelumnya dari sekolah menengah atas. Tuhan yang tolong ketika satu semester ini menjadi satu semester adaptasi dari sekolah menengah atas ke perguruan tinggi, maka di semester depan kami sudah bisa lebih siap lagi, lebih baik lagi dalam menjalani perkuliahan. Dan mungkin juga ada habit, perilaku, dan kebiasaan yang harus diubah. Sistem kebut semalam dalam belajar dan ujian, biarlah itu tidak kami ikuti lagi, jalani lagi, karena perkuliahan tidak mungkin bisa kami jalankan dengan baik kalau sistem kebut semalam ini masih terus kami miliki sebagai kebiasaan kami. Kami saat ini juga mau berdoa untuk ada satu sahabat kami yang Tuhan izinkan mengalami sakit cacar di beberapa waktu yang lalu. Kami bersatu hati berdoa kiranya Tuhan yang terus pulihkan dan sembuhkan, sehingga melalui pemulihan ini sahabat kami ini bisa mengalami kesembuhan dan bisa kembali beraktivitas, bisa menjalani entah studi ataupun pekerjaan dengan maksimal, dan juga bisa terus menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah keluarga. Kami mohon Tuhan yang terus pulihkan, dan kiranya Tuhan juga lindungi keluarga sehingga bisa juga kuat, dan sakit cacar ini tidak bisa saling menularkan satu dengan yang lain di antara sesama anggota keluarga. Tuhan, inilah doa kami, dan kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sudah lulus kuliah, ada yang sedang mencari kerja, Tuhan juga yang pimpin sertai, Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang beri hikmat, dan Tuhan yang berikan kemauan untuk kawan-kawan kami yang sedang mencari kerja ini untuk mengirimkan lamaran kerja, atau mungkin belajar secara mandiri untuk mengupgrade kemampuan mereka. Dan Tuhan juga berikan hikmat, apakah mungkin mereka bisa mulai membuka usaha kecil-kecilan. Tuhanlah yang berikan mereka hikmat dan kepekaan. Untuk yang sudah bekerja, kami juga berdoa untuk mereka, biar Tuhan juga berikan semangat. Mungkin ada yang sudah jenuh, lelah, atau yang bosan, Tuhan berikan kekuatan, sukacita, dan juga makna di dalam menjalani kehidupan dan pekerjaannya, sehingga meskipun mungkin aktivitas pekerjaannya tetap sama, tetapi masih bisa disyukuri, dinikmati, dan dimaknai. Tuhan, inilah doa kami. Kalau ada yang sedang bergumul untuk pindah kerja, Tuhan juga beri hikmat. Apakah memang itu keputusan yang tepat? Kalau iya, biarlah Tuhan arahkan kemana mereka akan bekerja, sehingga pekerjaan itu menjadi kesempatan untuk dia bisa bersaksi bagi Tuhan dan mengalami berkat-berkat Tuhan.
Tuhan, inilah doa dan permohonan kami buat setiap kami. Kami akan mengakhiri persekutuan doa kami, dan kami akan berdoa juga untuk bangsa dan negara. Tuhan yang terus tolong agar penularan COVID-19 ini bisa semakin menurun. Kami bersyukur untuk semakin menurunnya penularan virus COVID ini. Tetapi kami juga mendapatkan informasi bahwa sekarang sudah ada virus corona varian baru, virus corona Omicron, dan ini sudah mulai menjalar di beberapa negara. Oleh karena itu, Tuhan tolong kami untuk bisa lebih waspada, menjaga protokol kesehatan, dan juga menjaga kesehatan kami. Dan kami mohon biarlah ketika menjelang Natal dan Tahun Baru, pemerintah memberikan aturan yang tujuannya untuk mencegah penularan massal penyakit COVID ini, kiranya masyarakat bisa mengikuti mematuhinya. Secara khusus kami juga berdoa untuk Gunung Semeru yang meletus kemarin, dan ini memberikan kerusakan yang cukup besar. Biarlah Tuhan yang memberikan pertolongan untuk korban yang mengalami kerugian. Tuhan yang menolong pemerintah, Tuhan yang menolong Badan SAR untuk melakukan evakuasi, dan juga Tuhan yang pakai baik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan gereja untuk sigap membantu ketika ada korban-korban yang mengalami berbagai macam kerugian ini, sehingga cinta kasih Tuhan masih terus bisa dialami oleh orang-orang yang terkena musibah ini. Ya Bapak, inilah doa dan permohonan kami untuk setiap hal yang telah kami sampaikan. Tuhanlah yang paling tahu, mampu, dan mau memberikan yang terbaik buat kami. Ajar kami untuk percaya kepada-Mu. Sebentar lagi kami akan mengakhiri persekutuan doa kami. Kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Satu hal yang kami mohon, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami senantiasa, mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Saya serahkan kembali kepada Nicole. Karena benar ya teman-teman, kadang kita selalu berdoa tentang apa yang kita minta, di dunia ini, tapi kita lupa kalau Tuhan Yesus itu yang at the end of the day, Tuhan Yesus itu yang create kita, dan Tuhan yang tahu alur hidup kita. Thank you so much buat Pak Abe, very insightful khotbahnya, and kita akan move on ke pengumuman. Mungkin Kak Kevin bisa slide-nya. Oke, bagi teman-teman yang memberikan persembahan, bisa transfer ke nomor rekening ini, atau bisa scan QR code yang ada di share screen ini, dan bisa lewat BCA, Dana, GoPay, ShopeePay, OVO, dan dompet-dompet digital lainnya. Oke, lanjut, kita punya social media. Buat kalian yang mencari konten-konten menarik dari Gema, dan buat reminder juga tiap minggunya ada khotbah, temanya apa sih, bisa lihat Instagram kita di Gema GKPI, dan bisa di follow juga ya teman-teman. Dan buat teman-teman juga yang mau selalu dapat info-info news terbaru dari Gema, bisa juga add kita di Line Add, bisa add line kita di nomor yang itu. Dan buat teman-teman juga, buat teman-temannya mungkin yang, buat teman-teman punya teman mungkin yang nggak bisa datang ke gereja dan tadi nggak sempat ikut online Zoom ini, bisa juga untuk ikut lagi di Gema GKPI punya YouTube. Di situ bakal ada recorded video kebaktian ini. Next. Oh ya, buat teman-teman juga, minggu depan kita akan ada hybrid service, di mana nanti buat teman-teman yang bisa datang secara offline, kalian bisa datang ke gereja, dan buat kalian juga, tenang aja, buat kalian yang nggak bisa datang
ke gereja, kalian juga bisa ikut ibadah secara online di Zoom juga, secara live stream. Udah sih gitu aja teman-teman. Thank you so much for today buat udah join, dan see you next week. Bye-bye teman-teman. Happy Sunday. God bless you.